Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan tutorial membuat form daftar hadir yang dilengkapi tanda tangan. Untuk membuat form daftar hadir ataupun yang lainnya yang semacamnya, kita bisa memanfaatkan Zoho Form. Di search engine tekan aja zoho.com. Kita mulai dari yang mudah saja, yaitu dengan klik zoho.com. Kita sudah memiliki tampilan di zoho.com. Di sana ada berbagai macam menu, ada free sign up, ada login. Kita mulai dari yang awal, kita pakai yang free sign up aja. Kita masukkan email yang kita pakai, masukkan password, klik agree, klik sign up for free. Di Zoho banyak pilihan, nanti kita cari yang form. Ketika kita sudah menemukan form, kita klik. Karena saya masih baru, kita belum memiliki form apapun. Terus yang di sebelah kanan atas, email yang kita pakai, user ID, itu informasi tentang account kita. Kita mulai dari yang pertama, ketika membuat form baru berarti create new form. Kita pakai yang blank form aja biar gampang. Contohnya kita mau membuat form tentang daftar hadir rapat. Terus kasih deskripsinya, penjelasan tentang rapat itu. Misalnya rapat mengenai kegiatan. Klik create. Kita memiliki form seperti ini. Seperti di layar. Di situ masih bisa propertiesnya masih bisa dirubah, judul titelnya dan seterusnya, mau taruhnya di mana, di kan atas, kiri, kanan dan seterusnya. Setelah itu kita membuat form yang kita inginkan. Misalnya kita perlu yang pertama itu nama. Berarti pilih aja yang di sebelah kiri, basic field itu nama, name. Klik. Di sini ada form, first name, last name. Terus di yang sebelah kanan, menu sebelah kanan itu kita mau menampilkan nama tengah atau enggak. Ketika mau nama tengah berarti diklik tanda mata ini. Cuma urutannya masih first, last, middle. Kalau pengen merubah itu, yang di sebelah kanan, menu kanan, name element, ini kita tarik ke atas. Sehingga posisinya nanti sudah berurutan. Terus yang lainnya, mungkin kita perlu nomor telepon. Kita masukkan saja telepon. Klik di menu sebelah kiri phone. Di sini sudah ada berbagai macam keterangan. Kalau wajib berarti mandatory diklik. Sama juga di sini name. Name ini ketika mau dimunculkan di sana itu berarti first titelnya itu misalnya diklik aja. Nama awal itu wajib atau enggak, nama terakhir wajib atau enggak, diklik aja. Yang berikutnya kita bisa juga memilih model drop down. Drop down itu maksudnya kita bisa memilih beberapa jawaban. Klik aja drop down. Di sini sudah ada menu select drop down. Ini pun bisa dirubah, misalnya bagian misalnya atau apapun, instruknya apa sih, isilah bagian dari dan seterusnya, mau diisi apapun terserah. Setelah itu munculkan pilihan pertamanya, misalnya bagian penelitian, bagian Abdimas, bagian publikasi. Kalau mau tambah lagi tinggal klik plusnya, lainnya misalnya. Terus ini wajib diisi atau enggak? Ketika wajib diisi, kasih mandatory validation di sebelah kanan ini. Kalau urutannya mau ascending, descending atau non, kalau non berarti urutan ini. Kita bisa juga
membuat yang lainnya, file upload misalnya. Ketika butuh file upload, kita klik aja di file upload. Nah, ini nanti akan ada pilihan file upload. Keterangannya bisa juga labelnya dibuat, limitnya berapa, size-nya ada atau enggak, ukurannya maksimalnya, wajib atau enggak. Ketika enggak berarti validation-nya enggak usah, mandatory-nya jangan diklik. Atau pilihan-pilihan yang lain banyak sekali yang ada di sini. Terus yang berikutnya sama juga, kita butuh apapun, bisa menggunakan multiple choice, bisa menggunakan radio, bisa menggunakan checkbox, banyak modelnya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Langkah berikutnya adalah yang paling penting, kita menginginkan bahwa di form kita itu bisa membubuhkan tanda tangan. Maka diklik di basic field ini, diklik. Kita pilih yang kedua advanced field. Kita mau pilih apa? Ketika pilih tanda tangan, klik signature. Klik aja. Nah, sudah muncul kolom untuk tanda tangan. Di sini juga labelnya boleh dimunculkan, misalnya tanda tangan. Instruknya mau seperti apa? Silakan tanda tangan di kotak tanda tangan misalnya. Wajib atau enggak? Ketika wajib, validation-nya mandatory diklik, dicentang. Oke, taruhlah kita sudah selesai ini, kita save. Setelah di save, kita bisa memilih yang lainnya, mau apapun terserah. Semua sebenarnya tergantung yang kita inginkan. Ada setting, ada berbagai macam fasilitas yang banyak. Kalau kita menggunakan yang free, memang ada keterbatasan. Terus kita bisa milih template-nya mau seperti apa. Tinggal mau model yang sudah ada atau enggak. Atau kalau kita ngambil aja salah satu yang ada di sini, centang. Klik yes. Dan kita sudah punya template-nya, nanti akan seperti ini. Kemudian untuk melihat tampilannya, kita bisa klik access form yang sebelah kanan, sehingga kita akan bisa ngecek nanti tampilan form kita mau seperti apa sih. Untuk tanda tangan bisa pakai mouse, atau yang touchscreen bisa langsung pakai tangan, tanda tangan di atas medianya. Ini untuk melihat form kita. Setelah itu, untuk menyebarkannya, kita bisa juga dengan share. Cuma masalahnya tadi kita emailnya belum diverifikasi. Untuk itu, klik di peringatan yang ada, diklik biar kita diverifikasi. Kalau yang belum. Untuk mengaktifkan juga, maka kita masuk ke alamat email yang kita daftarkan. Di sana ada verifikasi, diklik dan ikutin arahan yang ada di link tersebut. Jika sudah diaktifasi, maka kita bisa melakukan yang lainnya, misalnya share. Ketika diklik share, nanti ini bisa kita informasikan kepada siapa yang diminta untuk mengisi form itu, bisa share linknya. Link bentuk panjangnya seperti ini. Kalau tidak, klik di short URL. Di shortnya ada. Ketika diklik nanti secara otomatis di copy ke clipboard. Ini salah satu kelemahannya jika kita menggunakan versi yang free, maka kita tidak bisa menuliskan mengganti link yang ada di belakangnya. Kalau ingin email yang atau link yang bisa dirubah, maka di-upgrade. Link tersebut kemudian kita bagikan misalnya ke kelompok yang harus ngisi link tersebut. Untuk melihat form yang
sudah di-input atau belum, kita bisa memasukkan diklik di all entry. Jika sudah ada yang isi, nanti kita sudah punya field-fieldnya di sini yang akan terisi. Nanti kita akan contohkan berikutnya. Nah, dari sini kalau sudah muncul, kita bisa print, bisa diekspor ke berbagai macam tipe, ada CSV, ada PDF, dan seterusnya. Silahkan sign out. Jika kita sudah punya account, kita bisa login. Kita bisa juga langsung klik zuhu.com/login atau di search engine kita cari yang ini, sehingga tampilannya seperti ini. Login untuk akses ini, terus sign in. Masukkan email kita. Next, sign in using Google ketika sudah alamat akunnya benar. Masuk ke form. Ketika sudah masuk di sini, kita sudah mendapatkan form yang pernah kita buat. Kita bisa melakukan perubahan atau yang lainnya terhadap form itu. Atau kita bisa membuat form baru, new form. Kalau enggak, kita bisa juga melihat all entry untuk mengetahui siapa saja yang sudah memasukkan atau mengisi form tersebut. Ketika kita klik di all entry, kita sudah bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi form. Terus kita lihat ke kanannya, ada tanda tangannya juga. Dari data ini kita bisa lakukan pencetakan kalau mau di print. Mau summary itu satu-satu atau list. Kalau list, 3 list. Summary. List itu berarti keseluruhannya. Kita misalnya print. Ketika kita list, kita tunggu, kita print. Itu ada banyak pilihan yang ada, yaitu printernya. Mau printer yang mana? Langsung di print ke hard atau mau disimpan ke bentuk lain. Misalnya di sini ada pilihan Microsoft Print to PDF untuk buat file atau print file. Preferensinya kita bisa mengaturnya, mau portrait, mau landscape, advance-nya itu settingan kertasnya dan seterusnya. Kita bisa pilih langsung print. Kalau kita mau print, nanti akan masuk di, terserah mau disimpannya di mana. Kita juga bisa membuat diekspor dalam bentuk PDF, ekspor PDF, judulnya mau apa, nah, disimpannya di mana nanti sama saja. Jadi itulah cara untuk melihat yang sudah mengisi form kita atau print dan seterusnya. Demikianlah tutorial singkat membuat form daftar hadir atau semacamnya, lengkap dengan tanda tangan menggunakan Zuhu Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.